sahabat, pagi ini saya berada di salah satu kebun petani yang akan melakukan pemanenan tanaman kedelai. Ya, di sini saya sedang berada di kelompok tani Al Mubarak di Desa Tinauka. Nah, di sini kami akan melakukan panen perdana di salah satu kelompok tani ini. Oke, lebih lanjut kita lihat. Oke, kita berada di atas menuju ke lokasi tanaman kedelai. Oke, inilah dia tanaman kedelai yang diusahakan oleh salah satu petani di kelompok Al Mubarak di Desa Tinauka. Nah, di sini sudah mulai tua tanaman kedelainya, dan kita pun akan melakukan pemanenan hari ini, dan kami juga masih menunggu para tamu-tamu undangan yang akan kami ajak panen bersama. Mari kita lihat lebih dekat dari buah kedelai ini. Nah, ini adalah tanaman kedelai yang akan kita panen nanti. Nah, rencananya ini dipanen hari ini tanggal 21 Oktober 2021, lebih tepatnya hari Kamis. Nah, inilah tampilannya. Saya tidak terlalu banyak sampaikan karena waktu memang tadi, apalagi saya sudah cium-cium baunya memang. Cuma yang kita harapkan, kebetulan ada pendamping ini, adik-adik yang memang masih berjiwa muda, mungkin ilmu-ilmu yang dari sana boleh di ini istilahnya aplikasi di sini. Iya. Jadi bisa menambah kan, menambah kolaborasi dari PPL senior dan dari Unhas, bisa istilahnya meningkatkan kan pertumbuhan pertanian yang ada di sini, khususnya kedelai di Desa Tinauka. Program ini diupayakan untuk bagaimana meningkatkan produksi kedelai ke depan, karena berdasarkan yang kami tahu bahwa Indonesia sendiri dalam upaya untuk mandiri pangan, untuk menghentikan impor kedelai dari luar. Jadi dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi lokal, produksi pangan lokal, salah satunya itu kedelai. Oke, di sini kita melakukan pemanenan bersama, baik dari petani, kepala desa, babinsa, penyuluh, dari pihak pestisida, dari adik-adik dari Unhas bersama Gapoktan. Di sini kita bergembira bersama, berfoto bersama. Masyarakat di sini, aparat antusias sekali dengan adanya proses pemanenan bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami sekarang berada di kelompok tani Al Mubarak, Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala. Bersama-sama dengan petani penggarap, Bapak Darwis, dan Bapak Kepala Desa Tinauka, Pak Suherman, dan Bapak Babinsa, Pak Iwan, selaku Babinsa yang ada di sini. Pada saat ini kami melaksanakan panen perdana tanaman kedelai, program pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pada saat ini kami akan berbincang-bincang mewawancara tentang
perkembangan pertumbuhan tanaman kedelai yang saat ini kami berada di tengah-tengah lahan Pak Darwis. Kami mulai dari kepada Pak Darwis. Pak Darwis, bagaimana tentang kedelai sekarang ini? Apa cocok yang ditanam oleh Pak Darwis atau bagaimana dan hambatan-hambatan Pak Darwis untuk tanaman kedelai yang sekarang ini? Kalau untuk saya Pak, ya cocok. Bisa karena itu enggak makan babi sama monyet juga. Enggak sama kalau jagung. Ya, oke, terima kasih Pak Darwis. Terus permintaan Pak Darwis sebagai petani, kira-kira apa permintaan kepada pihak pemerintah untuk bisa menunjang pelaksanaan tanaman kedelai ini setelah panen, Pak? Cuman Pak, kalau ada seumpama persiapan terpal Ya. sama dros, Ya. ya cuman itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Darwis, dan kita dengarkan bersama apa keluhan dari petani, dan kita kembali kepada kepala desa. Respon pihak desa Tinauka terhadap program pemerintah tanam kedelai ini yang sekarang sementara giat dikembangkan di desa Tinauka. Jadi barangkali tanggapan Pak Kepala Desa tentang kedelai ini bagaimana Pak Kepala? Jadi untuk menanggapi dalam hal kegiatan panen perdana ini Pak, terus terang kami menyampaikan berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemerintah, baik di pemerintah pusat sampai pemerintah Kabupaten Donggala, karena perhatian pemerintah dalam hal bantuan terhadap petani yang ada di desa Tinauka cukup luar biasa. Olehnya itu, melalui tempat ini dan kesempatan ini kami menyampaikan kepada Bapak Yatiman, Pak Babinsa, dan Pak Darwis, harapan kita ke depannya supaya lebih ditingkatkan tentang penanaman tanaman pangan. Barangkali itu Pak. Ya, oke, terima kasih banyak kepada Pak Kepala Desa Tinauka, dan kita kembali wawancara dengan Pak Babinsa kita yang sehari-hari selalu bersama-sama kami dengan penyuluh pertanian di desa Tinauka ini dalam rangka peningkatan kemampuan untuk tanaman kedelai maupun tanaman pangan lainnya. Tapi khususnya pada saat ini beliau hadir dalam panen perdana ini, dan tanggapan beliau sebagai Babinsa, bagaimana tanggapan beliau tentang penanaman kedelai pada saat ini? Kami silakan Pak. Anggapan kami mewakili PLH dan Ramil 20 Pakava. Kebetulan kami berdinas di sini selaku Babinsa. Selama ini kami selalu bersama-sama bersinergi dengan pemerintah desa dan khususnya juga para PPL yang ada di wilayah Tinauka, yang mana program itu sudah sesuai dengan instruksi dari pusat, yaitu mengawal, mendampingi, dan memberikan pendampingan yang semaksimal mungkin sesuai tugas fungsi kami selaku aparat teritorial. Tapi kami berterima kasih juga kepada pemerintah desa dan DPP Rio Lalundu sudah memberikan sumbangsinya kepada masyarakat yang ada di wilayah Tinauka untuk penanaman kedelai ini, sehingga sesuai dengan fungsi kami yaitu untuk ketahanan pangan. Kami sudah banyak bersinergi dengan bapak-bapak yang ada di desa Tinauka dan PPL yang ada di wilayah Rio Lalundu. Harapan kami ke depan mungkin permintaan kami, karena kami selama ini selalu bersama-sama PPL turun ke lapangan, termasuk dengan Pak Desa, yaitu tadi Pak, kami minta kepada pemerintah pusat mungkin pemasarannya Pak, pemasarannya, karena kendala di sini ya karena jangkauannya jauh, barangkali mungkin ada mungkin pihak perusahaan yang digandeng oleh pemerintah untuk bisa menjemput hasil yang ada di wilayah Tinauka. Itu barangkali saja yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Babinsa. Kami ucapkan terima kasih kepada Koramil Rio Pakava dan juga kepada seluruh aparat desa Tinauka bersama semua kelompok tani yang ada. Tentunya tadi kita sudah dengarkan dari kelompok tani permintaan mereka itu kalau ada dros dengan terpal untuk bisa menunjang pelaksanaan, dan juga dari Bapak Babinsa yaitu tentang pemasaran supaya jelas mereka menanam dan bisa diambil di tempat hasilnya, tidak jauh-jauh untuk kita menjual ke Palu atau kemana. Terima kasih banyak, kami dari seluruh penyuluh pertanian yang ada di Rio Pakava mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder yang ada, pemerintah kecamatan yang ada yang turut mendukung program pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Demikian apa yang telah kami sampaikan, semoga menjadi perhatian kita bersama
untuk bisa kelanjutan kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.